adik-adik, apa kabar semuanya? Kita bersyukur Tuhan Yesus terus menjaga kita sampai hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita harus terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Yesus adalah Raja segala bangsa dan segala benua memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu 5 benua di dunia? Ya, Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Mari kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, Yesus Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita angkat sebuah pujian yang berkata, Kamu adalah muridku. Pujian ini terambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh semangat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Salam anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan terus memimpin hidup kami setiap hari. Dan saat ini kami sudah memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, siapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tema firman Tuhan hari ini adalah bertumbuh melalui kedisiplinan rohani. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah tentang tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Sejak gereja mula-mula terbentuk, umat Allah diperhadapkan dengan pengajar-pengajar sesat, sebagaimana yang dihadapi oleh Timotius dalam pelayanannya di jemaat Efesus. Paulus memperingatkan Timotius agar berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap hal tersebut. Apakah adik-adik masih ingat siapa Timotius? Ya, Timotius adalah seorang pelayan Tuhan. Ia dibesarkan dalam pengenalan akan Allah dan ia adalah murid Rasul Paulus. Nah, adik-adik, pada waktu itu Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk mengenal siapa orang-orang pengajar sesat itu. Tugas Timotius saat itu sangat berat. Ia harus menghadapi pengajar-pengajar sesat. Adik-adik tahu apa sih pengajar sesat itu, Kak? Pengajar sesat itu adalah pengajar yang mengajarkan hal-hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Allah. Nah, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-16 menegaskan bahwa pertumbuhan iman hanya dapat terjadi di dalam kedisiplinan rohani. Apa itu disiplinan rohani? Nah, adik-adik harus disiplin, harus dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, disiplin menjauhi segala dongeng. Ada di ayat yang ke-7. Sehingga hidup kita dituntun oleh firman Tuhan, bukan oleh ajaran yang lain. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa kita harus disiplin beribadah. Ada di ayat yang ke-7 dan ke-8. Disiplin dalam menaruh pengharapan kepada Allah. Kita harus melatih diri kita untuk beribadah. Kenapa kita harus melatih diri kita dalam beribadah? Ya, dikatakan bahwa itu berguna karena mengandung janji baik untuk hidup yang saat ini maupun hidup yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ada disiplin bersaksi di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah, disiplin bersaksi berarti kita harus berani bersaksi melalui perkataan kita, melalui hidup kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain sehingga orang lain ketika bertemu dengan kita, mereka diberkati, mereka merasa bersukacita. Kemudian, kita harus memiliki disiplin menjadi orang yang tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ayat yang ke-13. Kita harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sesat. Kemudian disiplin dalam melayani ada di ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa kita harus melayani sesama dengan karunia yang ada pada kita. Adik-adik, di tengah badai tantangan, berbagai tantangan datang kepada jemaat di Efesus pada waktu Timotius bertugas. Tuhan menguatkan Timotius melalui Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa di ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius walaupun masih muda, dia harus menjadi teladan dan tidak boleh dianggap rendah oleh orang lain. Nah, adik-adik, zaman sekarang kita sering mendengar berita-berita hoaks, berita-berita yang menipu, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Maka berhati-hatilah, kita diingatkan melalui firman Tuhan ini untuk yang pertama, disiplin rohani hanya bisa dibangun jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang kedua, disiplin rohani menghasilkan tahan uji.
Mereka yang bertekun dan berjuang melakukan kehendak Tuhan akan kuat menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Dan yang ketiga, kedisiplinan rohani adalah tanggung jawab semua orang percaya. Walaupun kita masih muda, masih anak-anak, kita masih remaja, kita harus tetap bertumbuh secara rohani, sehingga kita dapat melatih diri kita supaya kita bisa menerima hal-hal yang baik dan melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi berkat sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Adik-adik harus ingat ya, kita harus tetap bertekun dalam doa dan firman supaya kita tidak mudah goyah menghadapi tipu muslihat iblis melalui pengajaran-pengajaran yang sesat. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya meneguhkan kita untuk hidup terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau Maha dan menolong hidupku, tak ada yang tersembunyi darimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat ku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat ku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.